thinking about popularity. Stop thinking about prosperity. Berhenti. Mulailah berpikir untuk belajar dan merendahkan diri di hadapan penulis Alkitab, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian, engkau akan keluar menjadi representasi sekolah ini, universitas ini, yang membanggakan gereja Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya tidak bisa berbicara banyak karena waktu kita terbatas. Saya tadi bertanya kepada salah seorang staf, kalau kebaktian hari Senin ini dress code-nya apakah benar pakai jas? Waduh, saya sudah di jalan, saya tidak pakai jas. Lalu saya berpikir, harusnya saya harus pakai jas alma mater di mobil, sudah setiap waktu saya bisa pakai jas alma mater. Saya masih punya, sekalipun logonya sudah berbeda. Tapi memang kita harus selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Saya ingat beberapa hari yang lalu dalam ujian kependetaan, ada beberapa hamba Tuhan yang diuji jadi pendeta. Saya lupa. Lalu saya keluar rumah hanya menggunakan sandal Crocs. Lalu kemudian diingatkan, Pak, Bapak menguji sekarang. Aduh, saya pulang dulu karena sudah terlambat, Bapak. Datang sudah. Saya pakai sandal ini. Kan yang menguji, Pak, yang menguji itu kepalanya Bapak, bukan sandalnya Bapak. Oke lah. Tapi ketika saya duduk di lobi kantor, ketua umum keluar dari ruang rapat, lalu dia bilang, loh, kok ada di sini, Pak? Saya bilang, iya, mau menguji ada ujian kependetaan. Loh, kok pakai sandal? Nah, ini. Saya bilang, ini Pak, tidak sengaja karena lupa. Gitu. Biar saya lebih tua dari dia, tapi dia kan pimpinan saya, harus saya hormati. Gitu. Nah, saudara pengen kasih siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Tuhan akan memberkati dan memakai. Tidak usah mimpi sukses. Yang kau harus impikan adalah kedekatan kepada penulis. Saya mau angkat ini sejarah kita pada mengenai. Nah, saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak telah selesai men-sharingkan Injil Matius kepada kami sekalian. Tuhan, apa yang baik yang Tuhan inginkan dan serahkan kepada kami, biarlah kami terima itu menjadi bahagian hidup kami, terjadi atas kami, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur yang percaya dan menerima firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mengangkat pujian pada nyanyian kemenangan iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Tuhan.
syukur kami di hadapan-Mu. Kuduskanlah persembahan ini, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada yang bertugas. Saya persilakan. Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan serta semua pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan kapal Selasa 14 April 2026 adalah paduan suara anak-anak. Rabu 15 April 2026 adalah KPK daerah. Kamis 16 April 2026 adalah festival dengan pembicara Bapak Federal PPH dengan para pelayan yang akan meninggalkan ruangan kapal terlebih dahulu, yaitu para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian firman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tadi saya lihat, wah sepertinya karena awalnya dia lihat bangunan yang ada, di ujungnya dia naik di sini dan dia lihat lagi bangunan mana yang bisa dibangun lagi sesudah ya itu ya. Ya tentu kita bersyukur berterima kasih pagi ini dalam ibadah ini kita dilayani oleh Ketua Gereja Gema Injil Indonesia wilayah Indonesia Timur, bukan wilayah inti tapi wilayah Indonesia Timur. Bapak Pendeta Dr. Charles Kemasi MTH, dan saya bersyukur karena bisa melayani bersama. Hari ini menjadi bagian wilayah dan waktu beliau studi di sini, kalau masuk ke ruang rapat dosen di situ ada nama mantan ketua sekolah, kalau tidak salah ketua Indonesia yang pertama, orang Indonesia pertama yang jadi ketua sekolah ini, itu adalah ayah beliau. Itu sebabnya beliau sampaikan bahwa beliau sudah hidup di kampus ini jauh sebelum, jangankan kalian, saya pun juga jauh sebelum saya lahir. Waktu beliau studi di sini dan KKL di Toraja, saya masih umur 4 tahun. Beliau di kampung sebelah kami, mantan pacarnya di kampung kami, begitu ya, Ambe ya, Susi Moto, ya. Jadi bisa bercakap-cakap dalam bahasa yang kami pahami bersama. Jadi dengan hal ini tentu terima kasih, dan juga karena tentu wilayah menjadi bagian resmi dari pelayanan Gereja Injil Indonesia dan dukungan wilayah juga untuk kita di kampus ini. Kampus ini sebenarnya hampir menyatu saja dengan apa yang disebut dengan Kingwin, wilayah Kingwin dan sebagainya. Bahkan kalau dilihat administrasinya masih banyak hal yang masih menggunakan nama-nama ini. Yayasannya pun kalau sampai hari ini masih sulit ya, sedikit lagi. Sampai hari ini pun ini yang masih sulit saya ubah dalam hal ini sebagai pimpinan. Kenapa? Karena kalau lihat profil perguruan tinggi di LLDIKTI, nama kita sudah benar sekarang sudah diubah, tetapi badan penyelenggaranya itu masih Yayasan Kingwin. Nah, untuk mengubah Yayasan Kingwin ke Yayasan Pendidikan Jafri ini butuh tanda tangan. Persoalannya adalah siapa yang bisa membangunkan mereka yang tertidur di bandara untuk bertanda tangan. Nah ini yang masalah yang terjadi nanti. Oke, tidak ada masalah dengan itu, kita bersyukur saja dengan hal itu, dan sekaligus bersyukur untuk firman Tuhan dibagikan ya. Beliau adalah hamba Tuhan yang gagah ya, tuanya saja begini saudara, apalagi mudanya ya.
Tapi bukan itu, gagah di mimbar. Kita ribuan hamba Tuhan sekarang, dan beliau adalah hamba Tuhan yang gagah di mimbar. Saya dengan begitu banyak khotbah beliau, dan juga tidak banyak pendeta GKI yang bisa go internasional, dan beliau adalah salah satu pendeta GKI yang bisa go internasional, bisa khotbah di luar negeri. Itu tidak banyak ya. Untuk GKI Indonesia, kalau GKI Amerika ya itu semua berkhotbah di luar negeri. Misalnya sekarang ya, karena beliau dari Amerika pasti selalu berkhotbah di Amerika. Itu kan luar negeri bagi kita, tetapi karena beliau orang Indonesia berkhotbah di luar negeri itu tidak biasa. Tetapi beliau salah satu, dan juga adalah salah satu hamba Tuhan GKI yang sangat banyak dipakai juga di gereja-gereja sahabat, gereja-gereja tetangga kita. Dan tentu apa? Poin yang beliau sampaikan adalah quality. Jadi kualitas ini menjadi penting. Latih diri kita berdoa, latih diri kita baca kitab dengan baik, latih diri kita sampaikan kitab dengan baik. Itu saja. Karena disitulah hidup kita. Sama seperti seorang tentara, latih diri saudara lari di Hasanuddin. Saya ketemu tentara yang sudah mau 50 tahun. Saya kira sudah tidak cocok untuk lari, tetapi dipaksa. Saya tanya, Pak, kenapa lari juga? Gak bisa, Pak. Ini komando, Pak. Oh, saya pikir ya mudah-mudahan aja. Oh tidak, ini komando, Pak. Selama masih dalam tugas komando, tidak peduli dia tua, dia tetap harus melakukan tanggung jawab. Dan dia dilatih untuk itu. Kami di pasukan tempur, Pak, bukan pasukan mata-mata. Oh iya, kalau mata-mata hanya dengarkan laptop. Kalau tentara, pasukan tempur, mereka di medan tempur. Kita juga pasukan tempur di Kristus, laskar Kristus. Latih diri dengan baik. Itu saja saya mau sampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, pengumuman tambahan dari BEM dipersilakan. Baik, shalom. Ya, karena kita masih berada dalam masa-masa kebangkitan Kristus, jadi kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa akan melaksanakan ibadah Paskah pada jam 3:30 pagi, tanggal 18 April 2026. Jadi untuk perhatian untuk seluruh mahasiswa, mohon kesediaan untuk hadir bertempat di halaman lapangan kampus. Sekali lagi, tanggal 18 April 2026, Paskah Mahasiswa. Ya, kemudian pengumuman yang kedua, ya baik, kabar sukacita untuk semua mahasiswa akan dilaksanakan jam rekap. Jam rekap pembukaannya pada tanggal 25 April 2026 jam 3.
ini akan dilaksanakan 2 minggu depan pada akhir ujian ini pada hari Sabtu. Dan pelaksanaannya 25 April sampai 2 Mei 2026. Adapun olahraga dilombakan tertera di depan di flyer, dan biaya registrasi 50.000 per lomba, itu setiap angkatan. Baik, demikian yang saya sampaikan mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Maaf, saya lupa satu hal. Ini penting karena ini jadwal kapel kita, juga sekaligus perintah dari Pak Ketua Umum. Tapi saya lihat Pak Ketua tidak ada, yang tidak sempat disampaikan, tapi kami sudah bicarakan ini di pimpinan. Pengumuman dan sekaligus permohonan maaf. Pengumumannya adalah ibadah. Permohonan maafnya adalah karena ada ibadah. Maksudnya bagaimana? Minggu depan itu minggu ujian ini, benar? Siap? Oke. Minggu depan ujian ini biasanya ibadah-ibadah seperti ini kita tiadakan karena fokus saja di ujian. Tapi tidak berarti karena minggu ujian lalu saudara tidak beribadah. Betul kan? Iya. Cuma jadwal ibadah kapel yang kita tiadakan. Nah, tetapi khusus hari Kamis minggu depan 23 April, tolong dicatat tanggalnya. 23 April kita akan ada ibadah kapel seperti ini. Kita punya tamu KONAS, tamu konferensi nasional. Jadi minggu depan juga ini bersamaan dengan kalian ujian di sini. Kami Pak Ketua Wilayah sebagai ketua panitia sekaligus dan beberapa dosen sebagai panitia dan sekaligus sebagai peserta, dosen dan karyawan juga akan punya perhelatan khusus di Hotel Claro Makassar. Dan di hari Kamis kita punya tamu yang memang didatangkan khusus dari Korea Selatan. Ada Pak Gem? Tidak ada Pak Gem? Ya. Ini tamu khusus dari Korea Selatan yang kita sedang merancang kerjasama. Mereka ada sinode yang besar dari Korea Selatan dan kita merancangkan kerjasama, dan karena kita adalah bagian resmi dari pelayanan Gereja Pemain Injil Indonesia, bahkan ini dimiliki oleh Gereja Pemain Injil Indonesia, maka dalam hal ini pihak pembina, pemilik sekolah minta supaya kita melaksanakan ibadah di tanggal 23 April itu, ya, 23 April hari Kamis minggu depan setengah 8 menghadirkan pembicara tamu tim dari Korea Selatan. Nah, karena itu saya sungguh berharap saudara-saudara meskipun itu minggu ujian, tapi saudara boleh bangun pagi hari itu mempersiapkan ujian, tentu belajar ujian dia dari hari-hari sebelumnya, dan hari itu hadirkan diri saudara di sini, ya, untuk menikmati berkat Tuhan. Ya, tentu waktu kita bicara gereja Korea, kalau dulu kita penerima misi yang terbanyak tetapi kemudian berubah di abad 21 dari Asia, dan salah satu gereja pemutus misi terbanyak itu adalah Korea Selatan. Ya. Itu kalau saudara belajar sejarah misi, pemutus misi terbanyak melampaui yang sudah ada sebelumnya itu dari Korea Selatan. Bahkan saya hadir di satu gereja di Hosanna Presbyterian Church di Busan, dan waktu itu kita ada MOU, satu gereja dan 100 misionari. Satu gereja dan 100 misionari. Persembahan mereka satu kali ibadah bisa 2 M lebih. Tapi setiap minggu uang itu juga langsung habiskan dan langsung dikirim ke semua misionari mereka. Bahkan sesudah saya dari situ, mereka beli satu universitas di Afrika Selatan. Universitas dibeli lalu dikirim dengan majelis koordinator misi harus pindah di Afrika Selatan, meninggalkan usahanya di Korea hanya untuk menghidupkan dia di universitas bukan untuk membangun bisnis universitas di sana. Mereka sedang menginjil lewat universitas. Saudara, orang
punya hati luar biasa untuk pelayanan. Hari ini mereka datang, saudara tidak perlu bayar tiket 10 juta PP Korea. Mereka datang, saudara hanya cukup bangun pagi dan datang hadir di sini menikmati berkat Tuhan. Saudara siap? Amin. Siap. Tolong hadir ya. Jadi nanti tolong bantu majelis kapel. Pak Aldo tidak ada, saya lihat. Nanti tolong dibantu untuk Kamis depan, tolong disiapkan ibadah. Seperti biasa kita ibadah dan biarkan mereka berbicara, memberikan berkat-berkat firman Tuhan dan pengalaman pelayanan bagi kita semua. Tuhan berkati. Demikianlah pengumuman yang boleh kita dengarkan. Jemaat kapal, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tema semester kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dalam ibadah pagi ini. Kami dikuatkan lewat puji-pujian, doa dan juga firman-Mu yang mengingatkan kami untuk identitas diri kami, dan kami terus belajar pada Yesus dan diperbarui hari lepas hari menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan untuk maksud Tuhan yang mulia. Akhir daripada ibadah ini hamba mohon biarlah berkat dan sejahtera daripada Allah yang adalah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menguatkan kami sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat kapal, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya persilakan kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kemudian saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai.